Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sabu Hermawan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eee, materi kelompok kami, yaitu mengenai 4 metrik alur utama dalam penerapannya dalam metode Scrum. Nah, studi kasus yang kami ambil adalah studi kasus keamanan akun dan sistem reservasi di platform travel online. Untuk aplikasinya sendiri yaitu Traveloka dan Tiket.com. Go the next. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Anggi Agnesia Siagian, ada Aska Fazila, ada Nursia, yaitu saya sendiri, ada Ratu Rama Altufati, ada Sekar Puspita Anjani, dan ada Zahra Putri Elisa. Boleh di-next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk yang pertama, sebagai pendahuluan, studi ini berfokus pada analisis mendalam terhadap 4 metrik alur utama sebagai instrumen vital untuk meningkatkan efisiensi proses dalam kerangka kerja Scrum. Dengan mengambil studi kasus pada implementasi fitur keamanan akun dan optimalisasi sistem reservasi di dua raksasa platform perjalanan daring berupa Traveloka dan Tiket.com, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana metrik-metrik tersebut secara empiris dapat mengidentifikasi hambatan atau bottlenecks dan mendorong peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement dalam siklus pengiriman nilai produk. Boleh next slide? Nah, untuk kasus yang pertama yaitu pada kasus Traveloka. Jadi, beberapa waktu lalu ini, publik tuh sempat dihebohin oleh, keluhan pelanggan Traveloka yang ditagih, pembayaran tiket pesawat padahal dia sendiri tuh nggak pernah, pesen tiket pesawat tersebut. Nah, hal kayak gini kan tentu, bikin pengguna lain khawatir ya. Jadi kayak mereka mikir apakah sistem Traveloka ini lagi ada masalah atau apakah, akun mereka ini aman? Boleh di-next? Nah, jadi kejadian ini tuh kayak bukan sekedar kasus teknis biasa, tapi bisa aja, jadi cerminan kalau misalnya sistem digital yang kompleks ini, kalau terdapat satu kesalahan kecil di alur pemesanannya, itu bisa, menimbulkan dampak besar buat, pengalaman penggunanya ataupun reputasi dari brand tersebut. Nah, untuk itu di sini, diidentifikasi dari masalah kasus Traveloka ini, kalau dari sisi teknis, kasus kayak gini tuh bisa muncul dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu bug dalam sistem pemesanan tiket atau booking flow. Jadi, kesalahan dalam sistem backend ini dapat menyebabkan data pesanan tuh salah tercatat. Jadi seolah-olah penggunanya itu, melakukan, transaksi padahal enggak. Lalu yang kedua, ada masalah integrasi dengan pihak ketiganya. Jadi kan, Traveloka ini terhubung dengan banyak sistem eksternal ya, kayak, maskapai penerbangan, bank, ataupun penyedia pembayaran digital lainnya. Nah, jadi kalau misalnya ada delay response atau misalnya datanya tuh nggak sinkron, sistemnya ini bisa aja salah ngebaca status transaksinya. Lalu yang ketiga itu validasi dari transaksinya yang lemah. Jadi, kalau misalnya sistemnya ini nggak ngelakuin pengecekan ganda kayak nomor akun, waktu transaksinya, atau ID penggunanya, bisa aja sistemnya itu mencatat transaksi yang fiktif. Nah, itu dia akibatnya bisa, menyebabkan kesalahan input atau serangan otomatis kayak bot gitu. Lalu yang terakhir itu kelemahan keamanan akun pengguna. Jadi dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan digital ini bisa memanfaatkan akses kita yang nggak sah buat melakukan transaksi atas nama pengguna lain. Nah, jadi, kasus ini tuh bisa menunjukkan bahwa ada celah dalam proses internalnya, bukan bukan cuma dari sisi teknologinya aja, tapi juga pada alur kerja pengembangan dan pengujian sistemnya. Jadi dari, development flow-nya. Nah, untuk itu kalau dilihat dari perspektif Agile and Scrum, masalah kayak gini tuh bisa jadi, tanda bahwa timnya itu nggak memiliki visibilitas yang cukup terhadap progres kerjanya, lalu timnya juga terlalu fokus menambahkan fitur baru tanpa memantau kualitas integrasi sistem lamanya. Lalu yang terakhir itu timnya tidak mengevaluasi efisiensi dan keandalan proses pengujian fitur sebelum dirilis ke publik. Nah, ini kenapa, 4 metrik alur utama itu penting dalam Scrum. Karena metrik-metrik ini tuh membantu tim untuk memahami bagaimana pekerjaan itu bisa berjalan. Terus, di mana hambatan yang muncul dan seberapa cepat mereka dapat, merespon kesalahan-kesalahan tersebut. Boleh di-next?
Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapan flow metric pada kasus Traveloka yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan kesalahan tagihan tiket dan gangguan pada sistem keamanan akun Traveloka yang terjadi pada kasus tadi, maka perlu dilakukan langkah penyelesaian melalui 7 work item utama. Nah, setiap work item ini berfokus pada audit sistem login, investigasi transaksi mencurigakan, sampai peningkatan validasi keamanan dan pemulihan akun pengguna. Nah, seluruh proses pengembangan ini dipantau menggunakan flow metric sebagai alat evaluasi kinerja tim melalui dua indikator utama, yaitu cycle time dan work item age. Nah, penerapan metrik ini membantu tim buat mengukur kecepatan penyelesaian setiap pekerjaan, terus juga menilai sejauh mana hambatan teknis terjadi, sampai memastikan stabilitas sistem sebelum dirilis ke pengguna. Nah, dengan analisis berkelanjutan terhadap hasil metrik ini, tim tuh bisa meningkatkan efektivitas sprint, meminimalkan risiko kesalahan serupa, dan juga memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap keandalan platform Traveloka. Nah, ini bisa dilihat ada 7 work item. Untuk task satunya sendiri yaitu audit keamanan login pengguna. Nah, ini tuh udah berjalan selama 21 hari dan statusnya masih in progress. Usia pengerjaan ini tuh menunjukkan adanya potensi keterlambatan jika misalkan dia tuh nggak segera dituntaskan gitu. Nah, perlu adanya fokus pada penyelesaian fase pengujian sistem login biar backlognya ini nggak menumpuk. Terus yang kedua, investigasi aktivitas penipuan. Nah, ini tuh punya work item age yang tinggi yaitu 26 hari dan statusnya masih in progress. Hal ini menandakan adanya hambatan signifikan dalam proses analisis data transaksi dan pelacakan aktivitas mencurigakan. Nah, task ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus pada sprint berikutnya biar tidak menimbulkan bottleneck yang memperlambat throughput tim. Kemudian yang ketiga ada patch reset password. Nah, ini tuh berhasil diselesaikan dalam 3 hari dan menjadi cycle time yang tercepat di antara semua task ini. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi tinggi dan kolaborasi yang efektif antar anggota tim. Kemudian yang keempat, ada peningkatan proses pemulihan akun. Nah, hal ini tuh udah terselesaikan dalam 7 hari dengan cycle time ini moderat. Pengerjaannya berjalan stabil dan terkendali yang menandakan bahwa tim dapat menyelesaikan pekerjaan kompleks tanpa adanya hambatan yang berarti. Kemudian yang kelima ada implementasi two-factor authentication yang sudah berjalan selama 31 hari tanpa penyelesaian. Nah, tas ini memiliki usia pengerjaan tertinggi dan beresiko menjadi backlog yang kritis. Kemudian yang keenam yaitu sistem pemantauan pelanggaran data. Ini statusnya masih in progress selama 19 hari, di mana durasi ini menunjukkan bahwa pekerjaannya itu masih dalam batas wajar. Namun, tetap perlu dipercepat karena fitur ini tuh berperan penting dalam deteksi dini ancaman keamanan dan juga menjaga reputasi platform. Kemudian yang ketujuh, penanganan keluhan pelanggan. Jadi ini tuh baru berjalan selama 14 hari dan masih in progress juga. Kemudian waktu pengerjaannya tuh bisa dibilang masih tergolong rendah, yang mana menandakan progresnya itu berjalan normal. Boleh di next. Nah, ini kemudian ada grafik dari cycle time per work item. Nah, bisa dilihat dari hasil analisis, terlihat bahwa tes 3 dan 4-nya itu bisa diselesaikan dengan cukup baik, yang mana hal ini menunjukkan cycle time yang efisien dan alur kerja yang lancar. Sementara itu, untuk task 2, 5, dan 6, ini bisa dilihat adanya kehambatan signifikan karena sudah berjalan cukup lama tanpa penyelesaian. Sedangkan task 1 dan 7 juga berada dalam posisi sedang dengan potensi masalah jika tidak segera dilanjuti. Next slide. Nah, jadi secara keseluruhan, jadi bisa terlihat adanya ketidakseimbangan antara tas yang selesainya cepat dan yang tertunda itu lama. Hal ini mengindikasikan adanya kurangnya kontrol terhadap work in progress dan prioritas backlog. Oleh karena itu, tim perlu mengevaluasi hambatan utama yang menghalangi progres, memperkuat koordinasi antar divisi teknis, serta mengoptimalkan proses daily scrum biar penyelesaian tasnya itu bisa lebih konsisten dan efisien di sprint berikutnya. Next slide. Kesimpulan dari kasus keluluhan Traveloka mengenai tagihan fiktif yang mengancam keamanan akun dan integritas sistem reservasi secara langsung menyoroti pentingnya 4 metrik alur utama dalam kerangka Scrum. Metrik alur menyoroti adanya backlog
pekerjaan dengan work item age yang tinggi, meskipun cycle time untuk perbaikan teknis ini berjalan cepat, ini mengindikasikan respon cepat terhadap insiden cyber. Namun masih ada backlog besar dalam upaya pencegahan. Keberhasilan tim Scrum tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian tugas, tetapi juga dari kemampuan tim untuk belajar dan beradaptasi dari setiap sprint, dengan penekanan pada daily Scrum dan audit keamanan berkelanjutan. Boleh next slide. Baik, selanjutnya itu ada kasus dari tiket.com. Kasus ini bermula dari seorang pelanggan yang memesan kamar hotel senilai 16 juta melalui aplikasi tiket.com untuk liburan Idul Fitri. Namun, ketika tiba di lokasi, pelanggan tersebut tidak dapat melakukan check-in karena kamar yang dipesan itu ternyata tidak tersedia. Terus, dalam video yang viral ini di media sosial terlihat konsumen menghubungi customer service tiket.com untuk mencari solusinya. Tapi sayangnya penyelesaian masalah justru datang dari pihak hotel, bukan dari tiket.com selaku platform pemesanan. Boleh di next. Yang selanjutnya ini ada identifikasi masalah dari tiket.com ini. Yang pertama itu ada gangguan sistem pemesanan. Terjadi ketidaksesuaian data antara aplikasi tiket.com dan pihak hotel yang menunjukkan adanya kegagalan sistem sinkronisasi. Nah, akibatnya kamar yang dipesan secara daring tidak tercatat di sistem hotel. Lalu yang keduanya, ini lemahnya penanganan pelanggan. Konsumen yang sudah menghubungi layanan pelanggan tidak mendapatkan bantuan cepat dan efektif dari pihak tiket.com. Justru penyelesaiannya datang dari hotel, bukan dari platform yang menerima pembayaran. Hal ini itu menunjukkan rendahnya tanggung jawab dan koordinasi dari tiket.com dalam menangani keluhan pelanggan. Lalu selanjutnya itu tidak ada kompensasi. Meskipun konsumen mengalami kerugian waktu dan kenyamanan, tidak ada bentuk kompensasi atau permintaan maaf resmi dari tiket.com. Hal ini itu menunjukkan minimnya kebijakan perlindungan konsumen serta tidak adanya standar kompensasi yang jelas. Lalu selanjutnya itu kurangnya transparansi dan tanggung jawab publik. Tanggapan dari tiket.com yang hanya berupa komentar di media sosial tanpa klarifikasi resmi menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam menangani krisis reputasi. Nah, perusahaan ini kan seharusnya memberikan penjelasan terbuka dan langkah tindak lanjut agar publik tidak kehilangan kepercayaannya. Lalu yang terakhir itu penurunan kepercayaan konsumen. Kasus ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap tiket.com. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa menurunkan reputasi merek, loyalitas pengguna, dan minat calon pelanggan baru di masa yang akan datang. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya ada penerapan dari flow matrix analisis pada kasus tiket.com. Jadi, untuk mengatasi permasalahan kegagalan sistem reservasi dan sinkronisasi data dengan pihak hotel tiket.com, mereka meluncurkan 7 work item strategi, di mana pelaksanaan setiap tugas itu dipantau secara ketat menggunakan flow matrix, cycle time, dan work item age, yang hasilnya secara efektif mengungkap adanya polarisasi kinerja. Di satu sisi, tim itu menunjukkan efisiensi tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas teknis dengan cycle time rata-rata 4-6 hari, namun di sisi lain itu metrik ini menyoroti adanya hambatan signifikan pada pekerjaan investigatif yang lebih kompleks yang usianya berjalan hingga lebih dari 2 minggu. Nah, alasan ini menjadi landasan untuk mengidentifikasi bottleneck secara akurat dan mengoptimalkan prioritas tim agar kualitas sistem serta layanan dapat ditingkatkan secara merata. Nah, pada task yang pertama, yaitu investigasi kegagalan reservasi, pekerjaan ini berstatus in progress dan berumur 16 hari. Karena investigasi ini dipantau melalui daily scrum, tim secara aktif membahas perkembangannya setiap hari untuk segera menemukan akar masalah. Usianya yang sudah menengah itu menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian berkelanjutan agar tidak menjadi penghambat. Selanjutnya, data yang kedua itu sinkronisasi data hotel API, yang mana tugas ini telah selesai dan dengan cycle time selama 6 hari. Penyelesaian dalam waktu yang relatif cepat ini menunjukkan bahwa perbaikan API itu berjalan lancar. Nah, keterkaitannya dengan sprint review menandakan bahwa sinkronisasi yang konsisten ini merupakan sebuah pencapaian penting dalam sprint tersebut yang memberikan nilai langsung pada sistem reservasi.
Task yang ketiga itu ada kompensasi dan refund pelanggan dengan status in progress dan umur 9 hari. Pekerjaan ini sedang berjalan. Nah, keterlibatannya dengan sprint retrospektif itu menunjukkan bahwa tim tidak hanya memproses kompensasi, tetapi juga menggunakan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses agar tidak ada keterlambatan serupa di masa depan. Nah, ini adalah langkah proaktif untuk peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada task yang keempat, perbaikan sistem pembayaran, yang mana pekerjaan ini telah diselesaikan dan dengan sangat cepat hanya dalam 4 hari cycle time. Nah, fakta bahwa ini dikelola melalui daily scrum menandakan bahwa ini adalah isu mendesak yang berhasil ditangani tim dengan efisien untuk memastikan kelancaran transaksi pengguna. Nah, cycle time yang pendek adalah indikator responsivitas tim yang baik. Nah, selanjutnya task kelima itu uji coba integrasi hotel yang berstatus in progress selama 11 hari, yang mana pekerjaan ini tuh terkait dengan sprint planning. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi ini memiliki prioritas tinggi untuk sprint berikutnya. Nah, usianya yang sudah mencapai 11 hari itu menunjukkan adanya persiapan dan perencanaan yang cermat untuk memastikan keandalan sistem meningkat setelah integrasi selesai. Selanjutnya ada task ke-6, audit database reservasi. Nah, audit ini selesai dalam waktu singkat, yaitu 4 hari, yang mana kecepatan penyelesaian ini tuh menunjukkan bahwa proses pembersihan dan verifikasi database berjalan efektif. Hasilnya, yang dibahas dalam sprint review menegaskan bahwa audit ini berhasil diselesaikan di awal dan memberikan fondasi data yang lebih solid untuk sprint tersebut. Nah, yang terakhir, task ke-7, pelaporan masalah ke manajemen. Nah, ini adalah pekerjaan termuda yang masih in progress dengan umur 6 hari. Tugas ini sendiri terkait dengan sprint retrospektif yang bertujuan untuk menyusun laporan yang akan menjadi bahan refleksi bagi tim. Nah, laporan ini nantinya akan digunakan untuk mengusulkan eskalasi atau perbaikan proses yang lebih baik kepada manajemen. Boleh next slide. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari grafik cycle time. Dan berdasarkan hasil analisis itu terlihat bahwa task kedua, sinkronisasi API, task keempat, perbaikan pembayaran, dan task keenam, audit database dapat diselesaikan dengan sangat baik, yang menunjukkan cycle time yang efisien dan alur kerja yang lancar. Boleh next slide. Kemudian di sini ada grafik work item age, yang mana task 1, investigasi kegagalan, dan task 5, uji coba integrasi memperlihatkan adanya hambatan signifikan karena sudah berjalan masing-masing 16 dan 11 hari tanpa penyelesaian. Kemudian task 3, kompensasi, dan task 7, pelaporan berada di posisi menengah yang progresnya masih berjalan namun beresiko melambat jika tidak dipantau secara ketat. Boleh next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan kasus tiket.com. Jadi secara keseluruhan, kasus tiket.com ini menyoroti masalah sinkronisasi data reservasi yang memengaruhi kepercayaan pelanggan. Lalu analisis flow matrix tadi menunjukkan bahwa work item touch itu tinggi pada proses refund dan juga validasi data akibat koordinasi lintas tim yang lambat. Namun cycle time cepat pada pembenahan API dan pengujian sistem mencerminkan kemampuan teknis yang baik. Lalu melalui daily scrum ini dan juga sprint retrospektif, tim dapat memperbaiki alur eskalasi keluhan serta meningkatkan monitoring dan transaksi secara real time. Nah, jadi di sini ada kesimpulan serta perbandingan dari dua kasus sebelumnya. Jadi kalau pada kasus Traveloka itu lebih fokus pada keamanan akun dan juga audit sistem. Lalu dari work item edge-nya itu tinggi yang menandakan backlog besar. Nah, namun cycle time cepat yang menunjukkan reaksi teknis yang sigap. Lalu dari studi kasus Traveloka menunjukkan bahwa pentingnya daily scrum dan juga audit berkelanjutan dalam menjaga keamanan data. Nah, sedangkan pada kasus tiket.com yang disoroti itu adalah masalah sinkronisasi data reservasi dan juga kompensasi pelanggan. Work item edge-nya tadi itu menengah hingga tinggi yang mengindikasikan hambatan lintas tim. Namun cycle time-nya
cycle time-nya stabil yang menandakan efisiensi teknis. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan sprint review dan juga retrospektif untuk memperkuat kolaborasi. Nah, jadi secara keseluruhan, penerapan 4 metrik alur utama tadi memberi pandangan objektif tentang performa tim dan juga efektivitas Scrum event dalam mengelola insiden nyata. Dalam konteks platform digital besar seperti Traveloka dan juga Tiket.com tadi, Flow Metrics dapat menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa bukan hanya kecepatan pengembangan saja, tetapi juga keandalan sistem dan juga kepercayaan pelanggan harus terus dijaga. Jadi kesimpulannya, analisis metrik alur bukan hanya tentang menghitung waktu kerja saja, tetapi tentang membangun budaya reflektif, adaptif, dan juga kolaboratif. Berikut adalah artikel-artikel acuan yang kelompok kami gunakan pada presentasi kami. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.